Nomor 34 dan 35. Procedure. Membuat muffin pisang. Oke, di sini ada bahan-bahan dan ini ada langkah dalam membuat. Kita lihat nomor 34. Ditulis untuk berarti menanyakan fungsi sosial ya. Fungsi sosialnya dari teks prosedur adalah memberikan cara, langkah-langkah, metode, atau instruksi bagaimana membuat sesuatu. Sesuatu itu adalah banana muffins. Oke, nomor A, pilihan A, memberitahukan bahannya, tidak. Kemudian instruksi ya, kita pilih ini. Kemudian mendeskripsikan betapa mudahnya, tidak ada informasi ini mudah loh gitu ya. Kemudian menjelaskan banana muffin itu apa, tidak juga. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 35, di mana kita harus menambahkan telur, minyak, dan vanila. Di sini ya, kita lihat di direction ya. Di dalam mangkuk besar, campurkan dry ingredients, berarti bahan-bahan yang kering. Kemudian di sini in another bowl, mash the banana. Pisangnya dihancurkan, kemudian tambahkan telur, oil, dan vanilla, campur rata. Sesuai sekali ya, egg, oil, and vanilla. Berarti in another bowl. 36-37 tentang Ibu Susi Pujiastuti. Teks apakah ini? Deskriptif ya. Paragraf pertama bicara tentang siapa beliau, aktivitasnya. Terus kemudian paragraf kedua bicara tentang ciri-ciri fisik serta karakter. Mari kita baca dulu dengan singkat ya. Bu Susi Pujiastuti adalah previous itu berarti sebelumnya ya, atau mantan Menteri Perikanan dan Kemaritiman ya, di kabinetnya Pak Jokowi. Lahir di Pangandaran tahun sekian. Bu Susi merupakan seorang pengusaha, memiliki PT ini, sebuah perusahaan ekspor produk-produk laut, dan kemudian juga memiliki perusahaan penerbangan. Sekarang kita masuk ke ciri fisik. Beliau langsing, tinggi, rambutnya keriting, matanya tajam dan cerah, tidak muda lagi tapi segar dan sehat, energetik dan tegas ketika bicara. Beliau adalah pekerja keras, rajin, teliti dalam memonitor staf, dan kemudian mengkritik jika mereka melakukan kesalahan. Akan tetapi, beliau juga orang yang sangat peduli kepada mereka. Itulah mengapa stafnya menaruh hormat kepada Bu Susi. Nomor 36. Teks tersebut menceritakan tentang apa? Bu Susi Pujiastuti ya. Bu Susi Pujiastuti. Nah, mari kita lihat. One Minister of Republik Indonesia. Beliau adalah menteri tapi di periode sebelum ini, jadi tidak bisa dipilih. Kemudian an entrepreneur named Pujiastuti. Betul ya? Seorang entrepreneur yang bernama Ibu Susi Pujiastuti. Kita cek jawaban lain. Career and future. Tidak bicara tentang itu. Betul-betul mendeskripsikan. Kemudian family life, apakah disebut? Tidak sama sekali ya. Nomor 37. Dari teks kita tahu bahwa Bu Susi sukses ya. Di sini disebutkan memiliki perusahaan ekspor, bahkan perusahaan penerbangan. Tidak terdidik, currently berarti saat ini adalah seorang menteri, tidak. Owner yang taat, tidak ya. Jawabannya adalah A. Nomor 38 dan 39, hail. Apa ini? Hujan es. Dan ini adalah text report. Ini adalah fenomena alam. Sumbernya juga. Apakah kita perlu baca semuanya? Kita cek soal dulu, karena ada beberapa soal report yang kita tidak perlu membaca semua informasi. Dan kita tidak perlu dipusingkan dengan kosakata yang sangat sulit, karena di dalam tes kan kita tidak bisa membuka
kamus. Nomor 38, fungsi sosial. Oke, kemudian nomor 39, informasi terperinci ya. Coba kita cek soal isi dari setiap paragraf ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Hail is berarti tentang definisi. Kemudian nomor paragraf kedua, the formation of hails berarti pembentukannya. Yang ketiga, the large hailstones are often characterized berarti ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri hails dan informasi tentang hail itu. Dan kemudian yang paragraf keempat, informasi umum. Oke, mari kita kerjakan dulu nomor 38. Fungsi sosial, the text is probably ditulis kemungkinannya untuk, jika ini adalah text report, maka dia ingin menjelaskan sebuah fenomena, karena ini adalah fenomena alam ya, itu secara umum. Sehingga jawabannya adalah C. Tidak tentang tipenya, tidak tentang bagaimana dia sangat berbahaya, atau describe a small hail. Bahkan ketika kita tidak membaca teksnya secara keseluruhan, insya Allah kita tahu bahwa ini adalah jawabannya, karena ini adalah fungsi sosial dari text report. Nomor 39. Dari teks kita tahu bahwa, coba kita lihat bacaannya, terjadi di pagi hari, ditunggu oleh petani, bisa menghancurkan bangunan, bisa last for a long time, berlangsung dalam waktu yang lama. Maka dia tidak ada hubungannya dengan definisi, terus kemudian pembentukan mungkin ada ya, kemudian ciri-ciri fisik itu tidak ada, sehingga kemungkinan besar semua petunjuk jawabannya ada di sini. Kita cek satu persatu. Usually happens in the morning. Coba kita lihat di sini dulu ya, kita lihat di paragraf keempat dulu, kalau tidak ketemu baru kita ke sini, karena itu tentang pembentukan. Happens, kita pakai kata kunci happens coba ya. Happens itu ada ditemukan di mana, atau kita temukan sinonimnya occur, terjadi. Ternyata terjadinya di mid to late afternoon. Oke, pertengahan atau akhir dari siang. Berarti ini salah ya. Kemudian yang kedua, ditunggu oleh petani. Kita coba baca di sini. Extremely destructive, sangat menghancurkan bangunan dan tanaman. Apakah yang seperti ini ditunggu oleh petani? Tidak. Kemudian C, can destroy building. Benar ya? Destructive to building di sini. Kita betul. Terus kemudian last for a long time. Coba kita cari kata kunci last. Ada di mana? Oh, ada di sini. Usually last for only 15 minutes. Berarti tidak lama. Ini juga salah. Nomor 40 ini adalah teks song ya. Dan pertanyaannya adalah pesan. Kita baca. Cikita, katakan sejujurnya, aku adalah bunda untukmu menangis, teman baikmu. Aku adalah seseorang yang bisa kamu andalkan. Kamu selalu yakin pada dirimu. Sekarang aku melihat bahwa broken feather, sayapnya rusak, berarti dia ada masalah gitu ya. Aku harap kita bisa memperbaikinya bersama-sama, sehingga ya, jawabannya adalah D. Teman baik adalah teman yang tahu dan mau membantu kawannya.